Kisah Sensei di Blue Archive yang sudah sangat tidak sabar untuk ditunggu dan didengar. Dari sekian banyaknya cerita dari Sensei yang terkirim, kami memilih beberapa cerita yang paling menarik dan mungkin paling stres dan paling halu untuk dibawakan di segmen kali ini. Semuanya tentu kreatif, menarik, dan bagus sekali. Namun dari pertimbangan para dewan juri, kita sudah memutuskan yang terbaik dari yang paling terbaik. Dan tanpa menunggu waktu lama, kita akan langsung membawakan cerita pertama yang akan dibacakan oleh kawan saya, Bung Hikori Sujuli ataupun Evan. Dipersilakan. Baiklah. Cerita pertama adalah A Fleeting Mirage. The meaningless pursuit from reality, a nihilist deconstruction of Blue Archive. Narrative story. Austin Riley Miro. The Daydreamer's Odyssey. Isu 1. 1635 November 26 2024. Perumahan Kertasari, DKI Jakarta. Di alam semesta, di dalam cerahnya galaksi Bima Sakti dan banyaknya bintang gemerlap di berbagai sudut angkasa, dan di dalam tata surya yang berisi 8 planet yang berbeda, dan di bagian planet ketiga yang bernama Bumi, di gemuruh riuh pusat kota DKI Jakarta, terdapat seorang anak laki-laki wibu dan introvert yang sedang berjalan menuju ke daerah perumahan. Dia adalah aku. Aku berjalan dari sekolah menuju ke rumah. Lagi-lagi begini hidupku. Tidak di sekolah, tidak di rumah, semuanya membosankan. Hidupku yang repetitif begini gak ada gunanya. Ujar aku dalam langkahku menuju perumahan yang sudah terlihat jelas rumahku di ujung sana. Singkat cerita, aku masuk ke dalam kamarku, dan aku duduk di meja belajarku. Aku membuka laptopku dan memulai menjalankan program emulator di dalam laptopku. Blue Archive. Akhirnya aku bisa menyelesaikan dailyku. Pikir aku saat bermain Blue Archive dengan menuju loading yang khas dengan akunku yang sudah mencapai level 90 dan telah menjadi pengakuan tidak langsung bahwa aku sudah bermain selama ini. Aku memulai dailyku dengan menyelesaikan berbagai event dan misi. Tidak lupa juga dengan hard mission dan commission, dan tidak lupa dengan total assault dan mengejar rank dengan medali berwarna ungu terang yang dinamakan platinum. Mantap. Selesai juga dialog Blue Archive ini. Ujar aku di dalam hati dengan perasaan lega. Aku mulai membuka Discord dan mulai berbicara dengan teman-temanku, dan di sanalah tempat aku menggambarkan banyak cerita curhatku, dan kekesalanku dan kebodohanku, dan aibku terbesar di dalam channel Discord yang kutempati sebagai tempat curhatku. Kekesalan dalam hidupku sebagai orang introvert membuatku nyaman berbicara dengan temanku yang ada di Discord, karena introvert seperti aku tidak ada tempat bercerita selain teman online. Karena pada dasarnya aku hanya ingin didengarkan dan dipedulikan. Dan aku hanyalah introvert yang tidak berguna ke depannya, maupun di dunia nyata atau dunia maya. Aku mulai berbicara dengan teman onlineku seperti biasa, dan hari yang membosankan membuatku jenuh dengan penuh imajinasi liar yang bahkan masuk ke dalam pikiranku secara cepat dan spontan yang membuatku berimajinasi dengan sangat liar. Aku mulai berimajinasi tentang game Blue Archive yang kumainkan setiap hari dan berimajinasi bagaimana aku masuk ke dunia itu yang dipenuhi oleh berbagai gadis sekolahan yang seumuran denganku yang mungkin memiliki banyak persamaan bersamaku, dan menemui gadis yang bernama yang sudah kudambakan hingga karakter kesukaanku sudah mencapai bond 100, yang sudah menjadi kebanggaanku di kalangan teman onlineku. Waktu terus berjalan dan lama-kelamaan kepalaku terasa pusing karena aku terus berimajinasi tentang hal-hal yang kulakukan jika memasuki dunia game Blue Archive yang berlatarkan kota yang bernama Kibotos. Dengan kepalaku yang pusing dan tidak dapat bergerak dari meja belajarku, membuatku tertidur tepat di meja belajarku, tempat di mana aku menuangkan waktuku seharian setelah sekolah. Aku pun tertidur lelap di meja belajarku. Tanpa kusadari, imajinasi liarku akan menjadi pengalaman yang berbeda dalam hidupku yang tidak memiliki alasan ini. A futile quest for meaning in a simulated reality. Isu 2. 43/70/79 Maret 17. Scale Office Kiwotos. Aku perlahan bangun dari tidurku yang lelap ini. Aku pun membuka mataku perlahan dan aku melihat sekeliling ruangan. Ruangan yang sangat berbeda dengan kamarku. Seperti kantor dengan komputer di depanku dan ada sebuah tablet di meja.
dengan latar ruangan yang seperti kantor dengan cahaya matahari siang yang menyengat. Ya, sepertinya aku memang masuk ke dalam game Blue Archive yang aku impikan ada di tepat di depan mataku. Dunia Blue Archive. Akhirnya aku ada di sini setelah sekian lama. Sontak aku berteriak kegirangan sebelum ada suara lain yang berbicara. Sensei, kamu mengagetkanku saja. Ujar Arona dalam setting chest dan ada Prana di sampingnya. Aku mulai menyadari bahwa aku adalah sensei yang sebenarnya memiliki banyak tanggung jawab yang sangat besar kepada murid-murid yang sudah menjadi sandaran bagi masalah mereka. 32:67 Maret 24 Black Market Central Area, Kifotos. Setelah beberapa saat menjadi sensei di dalam game Blue Archive, aku melakukan berbagai tugas yang cukup melelahkan dan berat. Dan di malam hari ini, aku baru saja menyelesaikan tugasku untuk mengatasi para siswa berandalan yang berada di bagian penjaga di pasar gelap itu. Aku bersama muridku yang telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Tiba-tiba terbesit sesuatu di pikiranku. Kenapa jam di Kifotos menunjukkan waktu yang tidak tepat, baik di siang hari atau di malam hari? Ujar aku dalam pemikiranku. Tapi aku tidak peduli, yang penting aku sudah memulai kehidupan baruku yang kuinginkan, di mana aku orang yang dipedulikan dan dibutuhkan. 95:62 Maret 27 Corgi Town, Diu Shiratori City, Kifotos. Akhirnya, aku berjalan dengan murid-murid favoritku yang sudah kuidamkan dari lama, bahkan hingga mencapai bond 100 di dalam motorku. Wajah cantiknya yang berseri di pagi hari, senyumannya yang memikat hati, membuatku hatiku meleleh saat melihat wajah bersinar. Akhirnya bersama dengan adalah sesuatu yang kuimpikan sejak lama. Ujar aku di dalam hatiku saat melihat berjalan tepat di sampingku dengan wajah yang sangat hangat dan penuh senyuman. Ini hidupku yang kuinginkan selama ini. Setelah berjalan-jalan sekian lama, akhirnya kami memakan makanan manis kami di pinggir taman. Aku pun mengeluarkan tabletku dan aku pun mulai mengetik sebuah catatan di tabletku, agar menjadi sebuah kenangan bahwa aku telah mencapai hidup yang telah kuinginkan selama ini. Aku harap hidup ini bertahan selamanya. Yang hanya aku inginkan adalah hidup bersama dan menjalani kehidupan bersama. 44:44 April 4 Ancient Cathedral, Trinity General School, Kifotos. Kifotos selalu dipenuhi dengan entitas yang dapat membahayakan penduduk Kifotos dan muridku sendiri. Sekarang adalah giliran Hieronymus yang akan membuat gaduh semuanya. Dan aku adalah orang yang akan mencegah itu semua sebagai sensei. Ujar aku saat muridku sedang menghadapi serangan dari Hieronymus dan berlindung di balik reruntuhan gereja di malam yang sunyi ini. Dan ini adalah jalan untuk berusaha menjadi sensei yang lebih baik dari sebelumnya dan melindungi semuanya. Setelah beberapa saat, semua muridku tidak bisa menahan dan menyerang Hieronymus terlalu lama dan mereka tidak terlalu cukup kuat. Aku tetap berusaha agar semuanya maju terus dan tidak menyerah. Tanpa kusadari, kecerobohanku sebagai sensei membawa petaka dan misi untuk mengalahkan Hieronymus pun gagal. Dan tiba-tiba dengan kekuatan penuh, Hieronymus mengeluarkan kekuatannya dan membuat reruntuhan dan batu itu pun melayang. Salah satu batu pun tersebut mengarah kepalaku dan aku pun. A life unlife. A dream unfulfilled. Isu 3. Aku pun tiba-tiba terbangun dengan sekelilingku yang gelap dan dingin. Aku tidak tahu kenapa aku bisa di sini. Yang kuingat adalah aku melihat bongkahan batu besar yang akan mengenaiku. Aku tidak tahu kenapa aku merasa menyesal dan hampa di sini. Aku tidak tahu kenapa aku merasa aku adalah orang yang dengan ambang kesedihan. Aku rasa aku tidak mengerti diriku sendiri. Di kejauhan, aku melihat setitik cahaya. Mungkin itu adalah jalan kembali ke dalam hidupku yang kuimpikan. Pikirku saat aku memulai beralih ke arah cahaya itu. Aku tidak peduli apapun. Aku tidak peduli waktu. Yang kuinginkan adalah kembali ke dunia yang aku impikan selama ini. Aku mulai beralih dan lama-kelamaan cahaya itu semakin dekat dan 18:35 November 26, 2024 Perumahan Kertasari, DKI Jakarta. Aku terbangun dan aku melihat sekelilingku. Aku kembali ke kamarku yang seperti biasa. Semuanya terasa hampa dan kosong. Aku merasa aku sangat menyesal. Aku menghabiskan waktuku hanya untuk tidur di dalam angan-anganku. Tapi, aku merasa bahwa apa yang kualami itu adalah sebuah fata morgana yang akan hilang seiring waktu dan umur yang beranjak. Aku merasa menyesal bahwa aku hanyalah orang yang terus berangan-angan tanpa perubahan. Ternyata memang benar. Meskipun selama ini aku terlalu hanyut dalam ilusi yang bahkan tidak akan pernah terjadi di hidupku, apapun yang terjadi semuanya tetap sama dan berada di situasi yang tidak kuinginkan. Aku melamun beberapa saat sebelum aku bergegas menggunakan laptopku.
Ada sesuatu di bagian taskbar. Ada sebuah aplikasi catatan yang sedang berjalan di situ. Dengan perlahan, aku pun membuka catatan tersebut. Dan itu adalah catatan yang sama aku buat saat aku bermimpi. Dan catatan itu agak berbeda. Aneh. Kisah akhir dan semesta yang akan bertepi. Aku sangat tidak senang dengan kehidupan lamaku. Aku tidak tahu tentang cinta di dunia yang nyata yang aku inginkan sementara ini. Karakter yang aku impikan selama ini dan di mana yang membuatku putus asa dan penuh kesedihan. Membuatku hatiku lebih dari kata hancur dan dikucilkan. Aku sebenarnya adalah orang yang terus berputus asa. Sejauh apapun aku akan menjadi orang yang bernyerah dalam kehidupanku dan menjadi orang yang sangat merasa pesimis. Dengan kata lain, aku bahagia bisa tinggal di sini dengan karakterku yang kuimpikan yang akan bertahan secara sementara yang ada di pangkuanku dalam dan walaupun dia tidak ada. Dia akan meninggalkanku dan tidak akan ada di sisiku selamanya. Di dunia yang penuh kebohongan ini. The end. Absolute cinema. Gila, ini secara penulisan rapi sekali ini. Namun ada satu pertanyaan yang muncul. Ini kenapa modelnya kayak tulisan file SCP? Isinya bersama titik-titik with update, titik-titik with update. Aku menghalu bersama titik-titik with update. Apa maksudnya ini? Dan terlebih lagi, saya hanya bertanya satu. Namanya cerpen. Cerita pendek. Membuatnya seperti makalah, dimodel dengan bentuk SCP Foundation. Dan apa jenis narkoba yang dikonsumsi sama penulis? Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Ini absolute cinema. Absolute cinema. Nah, ini bagaimana menurut para pembaca? Gimana pendapat kalian tentang cerpen yang satu ini? Gimana Bung Sujuli sebagai pembaca? Cerpen ini terlalu menarik. Penulisan ini terlalu pintar soalnya kita bisa mendapatkan beberapa perspektif jika kita melihat tulisan-tulisan yang kosong yang hitam tersebut. Kita bisa melihat tulisan yang berbeda. Overall bagus lah. Oh ya, bagus. Nah, ini gimana dengan Evan? Gimana, Pan? Pendapatmu, Pan? Bagus banget. Aku kasih poinnya 5. 5. Yep, betul sekali. 5/10. 5/5 lah, bukan Oh, 5/10. Latihan. Aku kasih poinnya iya. 5/5. Oh, Kalau kalian kasih nilai berapa? Ya ampun. Ini ceritanya tetes saja. Ya, gimana pendapat dari Bung Hikori selanjutnya? Gimana Bung Hikori? Wah, ini udah bener-bener, ini kayaknya bukan cerpen lagi sih menurutku. Ini nampaknya udah makalah sih ini. Udah ada covernya, udah ada template-nya, udah full, udah ada template macam-macamnya tiap lembarnya. Udah dikasih pernak-perniknya, ditambah dengan font yang udah pas banget itu. Benar-benar udah seperti makalah. Udah ditambah lagi dengan alurnya yang sangat perfect gitu. Sangat wow, absolute cinema, benar-benar absolute cinema. Saya pun tidak bisa berkata apapun kecuali dengan memberikan nilainya sekitar, sepertinya aku bisa memberikan 9 dari 10 dulu. Terutama apalagi ada apa di satu sisi agak ini ya, agak mengganggu saya ya, terutama di bagian SCP yang disensornya itu agak mengganggu saya sehingga saya tidak bisa memberikan nilai 10 dari 10 gitu. Wah, parah sekali. Alamak, ya ini big writing man, not gonna lie itu. It's fire. Untuk Yeah, man. event yang penuh jenaka ini benar-benar absolute cinema. Dan dari penilaian saya sendiri pun, ya
Ini untuk start penulisan bagus banget, asli, tidak bohong. Ini bukti nyata kekreatifan dan kedenguan bercampur menjadi satu, menghasilkan mahakarya yang cantik seperti ini. Overall, overall, overall sangat, overall overall sangat bagus. Terima kasih atas ceritanya, wahai anonim. Mohon cerita selanjutnya mohon dibacakan. Terima kasih, Bung. Baik, selanjutnya bentar, saya persiapan dulu. Akhirnya, tepat pada hari ini tugasku sebagai guru, yaitu panggilan lebih tepatnya ialah sensei. Sebelum itu, aku mengunjungi Bandar Kipotos. Betapa indahnya dan nyaman di mataku, otakku sedikit terharu akan keindahan tempat ini, di mana kota-kota besar mempunyai penduduk yang ramai dan pesat. Tanpa berlengah masa, ya udah aku pun langsung berangkat ke Hyakyako untuk menjadi guru di sana. Karena ada seorang murid bernama Kikyo memerlukan bantuanku, karena kertas ujian terakhir untuk graduasi di sekolah tersebut akan dekat tidak lama. Secara jujur, aku juga tidak tahu siapakah gadis ini, dan menambah kesempatan juga untuk mengajari mereka edukasi ilmu yang bermanfaat sebagai menjadi murid yang pintar, bijak, dan mendapatkan skor yang tinggi, dan lain-lainnya. Setelah saja tiba di Hyakyako, aku turut terharu banget akan keindahan kota ini, sama persis seperti Kipot. Tapi ini membawa keindahan yang sangat sempurna, memiliki tema Jepang dengan campuran modern, bahkan setiap jalan ada gerai makanan yang aku tidak pernah ketahui. Aku pun mencari gerai makanan kegemaran yaitu takoyaki. Langkah demi langkah mencari gerai tersebut, aku terdengar suara bising berada di kiri telingaku. Lalu aku pun menggegaskan diri untuk melihat apakah apa yang terjadi dalam pertelingkahan tersebut. Aku melihat seorang murid berambut putih, berjaket biru, makan sate atau apaan, aku tidak tahu di depan gerai. Tetapi ada murid ataupun preman jalanan sedang memarahi dia. Tetapi kok dia malah tenang aja. Maka aku pun memajukan diriku, terpaksa masuk campur urusan mereka supaya pertelingkahan tersebut dapat dihentikan. Ketika dua langkah kakiku mengarah ke situ, muncul sosok gadis berambut pendek, bertelinga kucing, berbaju sekolah, beserta temannya dua orang langsung hajar preman itu. Dalam pertarungan tersebut, berlakunya serangan tembak-menembak, dan seketika aku coba melindungi diriku, ada sebuah bola berwarna coklat dengan mempunyai tali putih yang berapi menuju masuk ke dalam bola tersebut, lalu meletup di hadapanku yang membuatku terlempar hingga jatuh terpingsan. Aduh sakitnya, kataku. Apabila aku tersadarkan diri bahwa ada seorang gadis yang aku katakan tadi sedang mengelap dan mengobati luka di dahi kiriku. Aku begitu terkejut ketika dia berada di depan atas mukaku sambil mengobati lukaku ini. Lalu dia berkata, "Hei, jangan gerak dulu, ntar luka kamu tidak baik loh." Lantas aku juga tidak ikut bergerak kecuali mulutku karena menahan sakit yang aku alami ini. Tetapi siapakah gadis ini? Kenapa dia begitu niat mengobati lukaku? Bahkan melihat mukanya saja membuat hatiku berdebar kencang, malah tidak tersenyum walaupun suaranya garang, yang tidak seperti wanita yang lemah. Ketika sudah selesai, aku pun mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu dia bertanya kepadaku, "Siapakah kamu? Dan kenapa kamu datang ke Hyakyako ini? Ya kamu saja udah pasti tahu kamu orang luar." Aku pun mengatakan kepadanya dengan penjelasan, apakah aku ini sebenarnya. Selepas itu, gadis tersebut terkejut bahwa aku adalah sensei yang mereka perlukan. Tanpa basa-basi, gadis itu memperkenalkan dirinya bahwa dialah yang memerlukan bantuanku di Hyakyako ini. Kiryu Kikyo, itulah nama gadis ini. Dia juga menyuruhku untuk berehat sebentar sebelum membawaku ke kelas mereka untuk sesi perkenalan atas kedatangan seorang sensei dari Sale. Setelah berlalu 1 hari, Kikyo membawaku ke kelas mereka. Ternyata nama-nama murid tersebut ada Renge, Yukari, gadis pemakan sate itu adalah Nagusa, dan akhir sekali yaitu Kikyo. Begitu pula dengan aku yang mengenalkan diriku kepada mereka. Sesi pembelajaran pun dijalankan seperti biasa, sehingga sesudahnya waktu tamat, aku lantas menanyakan kepada mereka, kapankah berlangsungnya ujian terakhir mereka? Kikyo dengan berdiri angkat tangan mengatakan bahwa tinggal 3 minggu lagi sebelum perang besar mereka dimulakan. Melihat Kikyo membuatku jantung berdegup lagi karena dia membuatku terpesona melihat dia begitu cantik apabila mukanya buat pertama kalinya tersenyum. Dengan munculnya lesung pipi itu, tetapi sayangnya suaranya tidak seperti dengan dugaanku. Memang sangat keras bagi seorang lelaki sepertiku. Ya ampun, ujar dalam hatiku.
Hari demi hari, aku pun turut gigih mengajar mereka semua subjek yang akan masuk di dalam kertas ujian. Bahkan aku juga sanggup membuat kelas tuition secara gratis pada waktu malam setelah pulang sekolah. Namun pada malam tersebut, ketika aku sibuk menyediakan buku-buku di atas meja, aku terima suara panggilan ketukan pintu. Lalu aku pun membukanya, bahwasanya dialah Kikyo. Dan kami pun saling bertatapan dengan sebentar. Malah ketika sadar, kami membuang wajah karena begitu malu. Lalu dia berkata, "Sensei, kok kamu melihat aku gitu? Ih, malu tahu." Aku dengan pantas menertawakan hal tersebut dan menyuruhnya masuklah sebelum menurunku temannya yang lain datang untuk belajar. Sesudah habis tuition ketiga, mereka pulang kecuali Kikyo karena ingin memahami subjek yang dia kurang paham. Bahkan aku juga menjelaskan dengan sangat teliti ketika pen yang dipegang dia jatuh di bawah meja aku. Aku langsung mengutipnya tanpa disadari Kikyo juga ingin mengambil pen tersebut. Tapi aku bukan menyentuh pennya, dan melainkan tangan yang aku sentuh. Lalu kami juga saling bertatap mata dengan namanya. Apabila perkara tadi yang agak kekok segera dihapuskan, bahkan Kikyo salting begitu juga dengan aku. Lalu berkata, Sensei kok bertatap mata dengan lamanya? Apabila perkara tadi yang agak kekok, Sensei, kok kamu melihatku begitu dengan tatapan yang sangat tajam? Sebenarnya kamu suka sama aku? Aku pun terkejut apabila katanya begitu dan sebenarnya aku jujur mengatakan kepadanya. Sebenarnya, ya, semenjak hari-hari lalu aku sudah lama jatuh cinta kepadamu. Tapi aku tidak mampu meluapkan hal tersebut. Kika pun mengatakan bahwa dia terima karena adanya aku yang membawa semangat dalam dirinya. Seperti, oh, hidup ini memang sempurna, tetapi lebih sempurna jika ada orang di sampingnya. Tibalah masanya minggu bermula ujianku agar dapat bergraduasi dengan lancar di Hyakuo ini. Aku ditugaskan sebagai guru pengawas untuk mengawasi murid-murid di saat ini. Langkah demi langkah keliling dari untung dalam zaman ini. Aku melihat Kikyo menulis tugas ujian di belakang. Maka aku pun ke mejanya untuk melihat jika dia mengalami kesukaran jika memerlukan bantuan. Saat tiba di depan mejanya, dia melihatku dengan tatapan serta senyuman yang indah, sehingga aku terkejut. Taman pula dengan perasaan cintaku kepadanya begitu naik mengejut. Lantas aku pun berkata dengan suara yang begitu pelan, "Kikyo, semangat ya!" serta memberikan flying kiss. Lantas Kikyo juga salting dengan menutup mulutnya, tetapi dia juga memberikan mini love kepadaku. Manakala aku juga salting malu ingin berbagi meja lain, sudah malu yang tahan ini. Akhirnya murid-muridku bergraduasi dengan sempurna. Sekolah Hyakuo mengadakan majelis prom night. Aku juga turut menghadirkan diri bersama muridku sambil menunggu Kikyo begitu lama disampainya. Apabila aku ingin keluar dari jauhan sekolah untuk menghirup udara segar, tanpa aku sadari ada seorang gadis bergaun putih sangat cantik dan melihat Kikyo, wanita yang sangat kucintai, mempersonakan perasaanku ini. Lalu dia datang kepadaku dan berkata, "Hai sayang, maksud gua sensei yang kucintai, how do I look? Perfect?" Aku dengan gagap mengatakan, "Yes Kikyo, you look wonderful tonight. Oh my god, kamu cantik banget loh dengan dress yang sempurna. Totally amazing." Aku sangat kagum bahkan aku pun tidak mampu berkata-kata lagi. Ingin menghentikan pembicaraan ini, Kikyo langsung mencium bibirku dan aku pun tidak terkejut apabila dia mengucapku. Dia juga berkata kepadaku, "Sensei, kamu kan berumur 26 tahun kalau aku udah berumur 20 tahun. Jadi bagaimana kalau kita nikah saja? Soalnya aku ingin mengikuti legasi ibu ayahku yang kawin di usia lebih muda. Karena ingin punya anak yang comel, cantik, dan lucu loh. Apakah kamu setuju dengan lamaranku?" Aku tanpa basa-basi menerimanya dengan menarik benang di bajuku. Lalu kuikat di jari manisnya dan mengatakan, "Iya sayang, aku terima lamaran kamu. Tapi cincin benang ini sementara ya, soalnya belum beli. Tapi esok aku akan belikan kamu cincin nikah yang lebih mahal dan cantik yang pernah ada di muka bumi ini." Aku melanjutkan kecupan sebagai tanda cinta dan nikahku pada gadisku Kikyo. Untuk mengakhiri kisahku ini dengan Kikyo, kami mendirikan rumah tangga yang sempurna dan memiliki 2 orang anak. Yang lelaki namanya Kazuya dan yang perempuan namanya Kazuha. Hidup kami keluarga sangatlah bahagia di dunia archive dan memiliki istri yang perhatian dan anak-anak yang comel, gemoy, dan cantik. Keluarga yang lebih harmoni di mataku. Begitu pula dengan istriku yang sangat cantik dan aku sangat-sangat mencintaimu. Walaupun dunia memisahkan kita, tapi hatiku tetap setia kepadamu, wahai sayangku. Love you 3000 Kikyo.
MC sabar MC sabar MC MC ya apa Jun ya Pull yourself together, MC. Pull yourself together. Pull yourself together. Pull Absolute yourself cinema. together. Absolute cinema. Absolute cinema. Pull yourself together. Demikian lebih kerasa daripada yang tadi ya. Belum lagi, Oh, terima kasih wah. Bapak Hikori telah mendalami peran dengan luar biasa. Tadi kamu, ih sayang, ya. Ya ampun, so sweet Aduh, ya banget. Aduh. Aduh. Gitu. Sakit cowok. Aduh, gue baru sakit cowok. Ini pertanyaannya simpel. Ini zat berbahaya apa yang dihirup sama penulis? Aku tidak bisa berkata apapun. Zat berbahaya apa yang dihirup sama Aku tidak bisa berkata apapun. Betul mas, betul. Aku nggak bisa berkata juga. Nah, terserah kalian lah, kalian yang nilai lah. Aku nyerah cok, asli gabung aku nyerah. Saya pun tidak punya kalimat yang cocok untuk mengungkapkan hal ini. Silakan yang lain saja untuk menilai. Terutama dari teman-teman yang pendengar dari cerita tadi, barangkali bisa memberikan penilaiannya bagaimana. Saya nyerah, jujur saya nyerah. Wah, terserah kalian. Langsung naik cerita saja lah. Kita sudah segmen yang ini, ganti cerita lainnya. Sudah lelah saya ketawa. Siapakah itu? Pergi ke depan dengan Maria. Tahu lah pasti pembuatnya siapa. Silakan untuk membacakan cerpen yang Nah. ketiga. Tema. Aku terbangun di dunia Blue Archive. Pergi ke depan dengan Mari. Pada suatu hari, aku dibangunin oleh istri tercinta Yochi Mari dengan ekspresi yang ceria. Bangun sensei, ini sudah pagi. Ucapnya dengan senyuman dan suaranya yang lembut membuat hati terasa tenang. Aku pun bangun dan mengganti pakaianku. Setelah itu, aku keluar kamar dan pergi ke ruang tamu. Aku pun melihat Mari berada di dapur sedang memasak makanan untuk di pagi hari. Aku jalan kemari perlahan-lahan untuk menyerangi diam-diam. Hap, tertangkap kamu. Ucapku sambil memeluknya dari belakang. Mari pun kaget dan berkata, "Ih, sensei, jangan diam-diam gitu di saat aku sedang memasak." Mukanya tersipu sambil melanjutkan masaknya. Aku pun membantu Mari supaya masakannya cepat selesai. Setelah selesai membantu Mari memasak, aku pun menunggu di ruang makan untuk menunggu Mari menyajikan makanan. Sensei, makanannya telah siap. Ucapnya sambil membawa makanannya dengan senyuman yang sangat indah. Mari pun menaruh makanan di meja, setelah itu duduk di sampingku. Hari ini hari yang tenang ya, Sensei. Ucapannya dengan suara lembut. Ya, Mari. Hari ini hari yang sangat tenang dan damai dikarenakan kamu telah membuat hariku berwarna dan bahagia. Ucapku. Mari pun menyandarkan kepalanya ke bahuku dan berkata, "Aku senang bisa membuatmu bahagia, Sensei. Hari-hari bersamamu juga selalu penuh warna untukku." Ucapnya dengan senyuman yang tulus. Kami pun memakan makanan yang telah Mari hidangkan. Setelah selesai makan, aku dan Mari pun berbincang pada apa yang harus kita lakukan. Bagaimana jika kita pergi ke depan, Sensei? Ucapnya. Ide yang bagus, Mari. Tetapi, apakah nanti tidak akan ada yang membutuhkan bantuanku di saat kita sedang bersenang-senang, Mari? Ucapku. Tenang saja, Sensei. Jika ada yang membutuhkan pertolonganmu, aku akan membantumu. Ucapnya dengan bersemangat. Baiklah, Mari. Kita berangkat ke depan. Ucapku. Aku dan Mari pun berangkat ke taman bermain dengan Mari yang sangat bersemangat dan senang. Sesampainya di depan, Mari sangat senang dikarenakan banyak wahana yang seru dan menegangkan menunggu.
Sensei, gimana kalau kita ke rumah hantu terlebih dahulu? Ucapnya. Bagaimana kita bermain roller coaster terlebih dahulu? Ucap. Kami pun bertaruh koin dengan aku bertaruh kepala dan Mari bertaruh ekor. Koin pun dilempar ke langit dan jatuh ke bawah, dan koin pun menunjukkan ekor. Hore! Ayo kita ke rumah hantu, Sensei. Ucapnya sambil bersemangat. Baiklah. Ucapku dengan rasa takut. Kami pun pergi ke rumah hantu dengan aku yang ketakutan karena yang namanya hantu. Setelah sampai ke rumah hantu, kami pun menunggu antrian masuk untuk memasuki rumah hantu. Di saat kami di tengah-tengah mengantri, Mari berkata, "Fuhu, pasti kamu ketakutan kan, Sensei?" Ucapnya. Enggak kok. Ucapku dengan ketakutan. Sensei kalau ketakutan, peluk aku saja. Ucapnya dengan mukanya yang tersipu. Baiklah, Mari. Mohon bantuannya, ya. Ucapku. Kami pun memasuki rumah hantu yang sangat menyeramkan. Dari sana sama sekali tidak takut. Aku kagum sekali dengannya, tidak takut dengan hantu. Di sepanjang perjalanan di rumah hantu, aku memeluk Ria. Mari pun tertawa dikarenakan kelakuanku yang sangat lucu. Menurutnya, setelah itu kami pun keluar dari rumah hantu tersebut. Aku tidak akan memasuki rumah hantu itu lagi. Ucapku dengan perasaan yang sangat memalukan. Gak apa-apa, Sensei. Aku kan selalu berada di sampingmu jika kamu sedang takut kok. Ucap Mari dengan senyumannya yang membuatku tidak takut lagi. Setelah itu, kami pun pergi bermain roller coaster dan wahana lainnya yang sangat seru dan menegangkan. Di wahana terakhir, kami pun pergi ke wahana biang lala. Kami pun menaiki biang lala. Hari ini sangat seru ya, Sensei. Ucapannya dengan gembira. Iya, Mari. Hari ini sangat seru sekali. Tetapi, sangat disayangkan cuman bisa bermain beberapa wahana, dikarenakan sebagian ada yang diperbaiki, ucap. Iya, Sensei. Sangat disayangkan. Tetapi dengan adanya Sensei, wahana semakin menarik. Apalagi di saat kita ke rumah hantu. Sensei lucu sekali, takut sama hantu. Ucapnya. Ya, Mari. Aku takut sama yang namanya hantu. Ucapku. Mari pun menyandarkan kepalanya ke bahuku dan berkata pemandangan yang indah. Ya, Sensei. Ya, Mari. Indah banget. Tapi gak sehingga kecantikan dalam dirimu. Telah mengapa kau jatuh cinta kepadamu? Ucapku setelah selesai menaiki biang lala. Kami pun pulang ke rumah dan Mari memasak untuk makan malam. Sudah selesai. Selesai kan? Wah, ini benar-benar menceritakan my kisah. Ini benar-benar alur cerita kisahku, kehidupan percintaanku. Kalau tadi kan halunya sama siapa tadi? Kikyo yang sama. Ya, betul. Ya, tadinya Kikyo. Tadinya Kikyo, sekarang Yoshimari. Wahri coy. Tadi Ya, yang tadi yang pertama, yang keduanya sama Kikyo, terus yang ketiganya ini bareng sama sama Mari, ya betul. Kan, kalau tadi kan yang sama Kikyo kan apa ya? Sedang perjalanan lah, katanya kayak apa siapa namanya? Mau bikin pernikahan pakai, ya ampun. Benar. Sekarang aftermath sudah nikah, ya ampun. Iya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Kan lu hantu dulu ya. Gak usah takut. Ya, benar. Ini penulisnya tentang Itu yang aku bacakan tadi. Ya ampun. ya ini. Oke. Ini. Ya itu terserah gimana reaksi kalian. Aduh. Selanjutnya Rio ya. Baca yang benar, Pak. Silakan aja. Silakan aja nilai. Untuk cerpen terakhir ya, ada 4 jadi totalnya. Ada ini cerpen terakhir yang kita pilih untuk dibacakan pada malam ini. Silakan, the stage is yours.
Suatu hari, aku terbangun dan pergi ke suatu gedung bernama Scale, dan sampai di sana, mereka memanggilku Sensei. Dan juga ada tablet di dalamnya ada entitas anomali bernama Aona. Lalu, keseharianku membantu semua murid sekolah dari Abydos, Millennium, Unity, SRT, Yakiako, dan juga melawan bos terakhir yaitu Sensei dari universe lain. Lalu muridku mendapat banyak kesan baik dan buruk padaku. Beberapa bulan kemudian, Kifotos menjadi normal. Bangunan yang sebelumnya hancur sudah utuh kembali. Program makan siang dari Puka dan Jui diadakan kembali di Gehenna. Aku pun seperti biasa kembali mengajar di kantor. Suatu hari, aku mengingat ada satu murid yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama saat mengajar di sekolah Millennium. Dia bernama Ryosuke Katsuki. Pertemuan awal aku dan Ryo tidak berkesan dengan baik karena situasi di mana Ryo mengatakan hal jahat kepada Aris lalu diakhiri dengan Ryo yang kabur karena dia tidak mempunyai waktu untuk minta maaf. Setelah itu, aku ke Millennium dan ke tempatnya Chichiro dan Himari, yaitu Sub Veritas berada untuk melacak Ryo. Satu minggu kemudian pun berlalu. Akhirnya Veritas menemukan Ryo, lalu aku bergegas menuju ke tempat Ryo yang telah dilacak oleh Veritas. Ryo pun yang sedang masak kopi pun kaget karena baru menyadari menemukan tempat sembunyinya. Lalu aku menjelaskan ke Ryo bagaimana cara aku menemukan dia, dan juga setelah itu Ryo minta maaf ke aku atas perlakuan dia pertemuan pertama dan juga karena dia sebelumnya langsung kabur. Dan aku menjawab, "Tidak apa-apa Ryo, aku sudah memaafkanmu. Lagian kamu sudah berkontribusi terbesar terhadap Kifotos ketika hampir kiamat. Tanpa portal buatanmu dan juga pengetahuanmu tentang the Ark of Atreus, maka aku dan semua murid langsung mati. Terima kasih Ryo." Ryo pun langsung malu-malu dan tetap bersikeras kalau dirinya tetap bersalah karena menyelundupkan uang dari dan juga sikap kasar terhadap Aris. Beberapa bulan kemudian, aku menjalani kehidupan sehari-hari bersama Ryo dan Sensei lalu aku membalasnya. "Bagaimana kalau gini saja? Aku akan menemanimu selama beberapa bulan dan kamu bisa memperlakukanku dengan baik untuk menghapus dosa-dosamu." Setelah mendengar itu, Ryo mengangguk senang. Beberapa bulan kemudian, aku menjalani kehidupan sehari-hari bersama Ryo. Aku mengirim pesan ke Rin bahwa aku sibuk di suatu tempat, jadi tidak bisa kembali ke Scale Office. Ryo selalu memberi kesan baik kepadaku, seperti memberi pengetahuannya kepadaku dan juga kesehariannya. Ryo lalu dia juga mengajari beberapa yang aku tidak tahu. Keseharian itu membuat benih cinta Ryo muncul padaku karena selalu berduaan. Ryo yang sekarang entah kenapa dia selalu malu-malu ketika aku berbicara dengannya. Mukanya tidak mau menatapku, lalu memegang wajahnya dan bilang, "Ada apa Ryo? Apakah kamu demam? Kalau kamu sakit, bilang saja kepadaku." Setelah itu, Ryo menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak mau memaksakannya, jadi aku memberikannya beberapa hari seperti itu. Beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja memegang tangan Ryo karena ingin mengambil gelas, dan Ryo langsung mencabut tangannya karena malu dan juga wajahnya memerah.
Aku yang tahu hal tersebut langsung peka dan justru senang. Lalu aku memegang tangannya dengan sengaja dan bilang, "Wio, aku tahu penyebabnya kamu seperti ini. Kamu suka kan kepadaku?" Lalu Wio mengaku dan menjawab, "Iya." Lalu aku membalasnya dan menyatakan cintaku kepada Wio. Sebenarnya semenjak pertemuan pertama kita, aku sudah jatuh cinta kepadamu dan perlakuanmu kepada aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Jadi maukah kamu jadi pacarku? Dan juga hubungan kita tidak akan dikasih tahu agar Kifotos tidak kacau. Lalu Wio pun menjawab, "Iya, aku mau." Setelah itu, aku dan Wio mulai berpacaran. 3 bulan kemudian semenjak aku sudah berpacaran dengan Wio, aku selalu mampir ke tempat persembunyiannya dan juga mencium kening dan mulutnya sebagai tanda sebagai pacarnya. Dia juga sangat senang dengan memelukku dan tidak melepas aku sama sekali, seperti makan selalu berdua, jalan-jalan di sekitar dia, selalu memegang tanganku. Suatu hari, aku menikahi Wio dan tentunya tidak memberitahu suatu Kifotos karena bisa membuat Kifotos kacau. Jadi aku hanya mengadakan acara dan dihadiri oleh Gematria. Acara berlangsung meriah dan lama. Setelah menikah, malam pertamanya aku pun bikin anak dengan Wio dan beberapa hari kemudian Wio positif hamil dan aku pun senang dengan memeluk Wio secara langsung. Selang beberapa bulan, perut Wio membesar, lalu aku mengelus perutnya dan Wio tersenyum dan bilang, "Ini kita pertama sayang, kamu akan kasih nama siapa?" Lalu aku menjawab, "Kalau anak laki-laki aku namakan Fumio, kalau anak perempuan aku namakan Asami." Lalu Wio pun sangat senang setelah mendengar itu. 2 tahun kemudian, aku dan Wio sudah dikaruniai 2 anak. Satunya laki-laki bernama Fumio dan satunya perempuan bernama Asami. Aku dan Wio menjalani kehidupan sehari-hari dengan melewati berbagai halangan dan tantangan karena hubungan aku dengan Wio sangat kuat. Dengan pemberitahuan ini saya sebagai MC menyerah menjadi MC. Terusnya silakan dilanjutkan oleh Bung Igori. Saya sudah menyerah. Terima kasih. Saya tidak dapat berkata apapun. Mohon maaf. Aduh, ya ampun. Aduh ya ampun. Tidak membuat anak itu dong. Apa-apa Tolong, itu jangan dibahas. Mohon maaf, itu jangan dibahas ya. Cukup itu. Tolong. Itu, aduh. Sebaiknya itu jangan dibahas, teman-teman. Aduh. Oh, ya ampun. Kukira tadi yang Kikyo itu, ya ampun udah parah loh ini. Yang Kikyo itu udah sangat best up sih nampaknya. Saya terlalu over ya, terlalu over dalam membawakan ceritanya. Saya menghayati sekali aku. Tadi. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya untuk sisi pembacaan terbaik ini udah dicukupkan. Namun jikalau banyak yang mau meminta satu lagi, itu dipersilahkan. Kalau apakah teman-teman apakah mau dibacakan satu lagi atau mungkin dicukupkan saja buat pembacaan cerpennya? Ya teman-teman, apakah mau ditambah lagi? Apa yang dikonsumsi sama penulis tuh? Oh lagi satu lagi. Bahkan Silakan. orang ini pakai. Kalau begitu, Siapa yang membaca? saya serahkan kepada Vendetta barangkali mau membacakan satu cerpen terakhir ya untuk menutup sebagai cerpen penutup lah. Kira-kira mau membacakan yang mana? Kenapa harus saya? Anda mau menyiksa saya? Ya. Oh ya. Gantian. Tentu saja. Mana ya? Kenapa Mana tidak? sini? Mana ceritanya? Sini.
Alamak, apa ini tuh? Wah itu, wah, Ini kelihatan hasil penilaiannya dari ceritanya, tapi itu mantap. Tidak kelihatan itu. Top 5-nya silakan siapa pilih top satu. 5? Oke, ini dia. Silakan silakan dibacakan. The stage is yours. Baik. Ayo. Aku terbangun di dunia berpatu. Suara burung berkicau dan sinar matahari hangat yang menyusup masuk melalui celah-celah jendela musik di tubuhku. Perlahan, aku membuka mata. Namun pemandangan di sekitarku terasa asing. Alih-alih berada di kamarku yang sempit dan penuh dengan buku-buku kuliah yang berserakan. Aku mendapati diriku berada di sebuah ruangan yang luas dan terang. Dinding-dindingnya dihiasi dengan dekorasi modern dan aroma harum khas kopi segar memenuhi udara. Apa yang terjadi? Gumamku sambil mengusap wajah. Mencoba untuk bangun dari tempat tidur dan terasa jauh lebih empuk daripada kasur lamaku. Saat itu, pintu ruangan terbuka dengan pelan. Aku tertegun ketika melihat seorang gadis berambut pirang dengan kuncir kuda berjalan masuk dengan langkah ringan. Seragamnya yang serba putih dan wajah cerahnya membuat tersadar. Kok membuatku tersadar bahwa aku pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu, bukankah dia ajitan Hifumi dari Blue Archive? Oh iya, saya mas, Sensei. Serunya dengan senyum lebar yang manis membuat mataku melebar tak percaya. Apa Sensei sudah siap untuk memulai hari yang baru? Aku terkesiap. Sensei, aku Sensei di dunia Blue Archive. Kepalaku dipenuhi dengan pertanyaan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, Hifumi sudah menggandeng tanganku dengan antusias. Ayo Sensei, teman-teman yang lain sudah menunggu di sel office. Kita tidak boleh terlambat, katanya sambil menarikku keluar ruangan. Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa, tetapi yang pasti aku telah terbangun di dunia yang selama ini hanya ku kenal melalui layar HP-ku. Dan kini aku menjadi sensei yang harus membimbing para gadis di sini. Hari-hari bersama para murid di Kifotos terlalu begitu cepat. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas sebagai sensei dan menghadapi berbagai misi bersama Hifumi dan teman-temannya. Tak pernah disangka bahwa aku bisa merasa begitu dekat dengan mereka, seperti layaknya keluarga sendiri. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di langit oranye Kifotos, Hifumi mengajakku duduk di atas bukit kecil yang mengatap kota. Dia terlihat sedikit gugup. Hal yang jarang kulihat dari gadis yang selama ini ceria. Sensei, katanya dengan suara lembut. Terima kasih karena selalu bersama kami. Kehadiran Sensei telah membuat hari-hari kami lebih berwarna. Aku tersenyum menatap gadis di sampingku ini yang selama ini setia mendampingi. Terima kasih juga Hifumi. Aku tak pernah menyangka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini, tepat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hifumi menunduk sejenak sebelum akhirnya menatapku dengan mata yang berbinar. Sensei. Sensei, janji ya, kita akan terus bersama selamanya. Aku mengangguk, merasa kehangatan menyelimuti hatiku. Namun, tiba-tiba pandangan di sekitarku mulai kabur, dan dunia Kifotos perlahan menghilang seperti mimpi yang memudar. Aku terbangun di kamarku sendiri, dengan HP-ku yang masih menyala tergeletak di samping bantal. Sejenak, aku merasa kebingungan, tapi senyum di wajahku tak bisa hilang begitu saja. Mimpi tadi terasa begitu nyata. Lalu ponselku berbunyi.
sebuah notifikasi masuk dari game Blue Archive. Aku membukanya. Dan di sana ada pesan khusus dari Ifumi. Sensei, apakah Sensei ingat janji kita? Saya coba lagi Tiki Photos. Aku tertegun. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu hanya sebuah kebetulan? Atau mungkin Junaki Photos memang benar ada? Entahlah. Tapi yang pasti aku akan selalu mengenang hari-hari indah yang kulewati bersama Ifumi dan yang lainnya. Dan mungkin suatu hari nanti aku akan terbangun lagi di dunia itu. Tamat. Saya mengundurkan Asli dah. diri sebagai Nah, MC. Wow, sangat menghayati sekali ya namanya Bang Pendet. bagus banget ceritanya. Cerita Hifumi Saya- bagus. Dengan perkataan kali ini saya mengundurkan diri sebagai MC. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa donate kita ya, donate MRPG Trinity ya. Apa-apaan cerita tadi, coy? Ya ampun. Jangan Coba, oke, menurut Bang Pendet nih sebagai pembaca tadi ya dari cerita tadi. Menurut Abang ini gimana tadi cerpen yang tadi Anda bacakan tadi? PA. PA. Kalau bahasa Inggris kan P, puncak. Indonesianya PA. Asli. PA. Apa-apaan ini, cok? sangat absolut sinema kah atau nampaknya apa? Saya pun tidak dapat berkata apapun ya. Saya penasaran sama narkotika konsumsi yang digosipin sama penulis ketika hendak tidur. Penasaran saya. Saya juga mau satu. Nah gimana? Oh satu? Waduh, bagi-bagi dong. Oke, misalnya apa? Ya, gimana? Aduh, gue Gimana lupa. ini? Gimana ini? Ya ampun. Oke, jadi ada aku. Ya ini, aduh, gimana ya? Ini Nampaknya teman-teman kita udah mulai speechless ya setelah ya mendengar itulah cerita acara penuh jenaka di malam kali ini. Hore! tadi. Ore. Nah, Hore! sebelum Dibawakan dengan baik oleh para pembaca, coy. Entah apa yang dikonsumsi sama para penulis untuk membuat cerita sehalu ini, coy. Bang, udah boleh buka kelas, Meskipun Bang. begitu, kami semua harap sesi acara tadi itu cukup untuk membuat kalian semua para pendengar merasa terhibur dengan para my kisah dari para penulis. Sepertinya memang menimbulkan kesan yang sangat berbekas untuk kita semua ini ya. Omong-omong, untuk para pembaca mungkin ada kesan dan pesan yang mau disampaikan dari semua cerita tadi. boleh kita coba invite ya, boleh bantuannya Mas Evra untuk menaikkan ya. Yang tadi para penulis ya. Sebenarnya Oh, ada penulisnya di sini, ada penulisnya di ada sini. penulis, ada. Aku justru mau mengajak yang para penulisnya dulu untuk memberikan berapa patah kalimatnya gitu barangkali bersedia. Ini yang penulisnya mohon bisa resign ya gitu untuk Paling pertama dulu satu-satu. bisa dibantu gitu ya. Yang pertama tadi ada aku lupa namanya. Yang pertama siapa ya? Aku lupa. Aku lupa yang Ada yang menggantikan saya, tolong. Yang pertama punyanya si Nanya Mio itu. Istana Sebenarnya Mio. Istana Fura. Untuk kali ini saya serahkan kepada Bung Hikori, saya sudah lelah menjadi MC. Terima kasih. Oke. Ini sebentar. Nah, Naikin dulu dah. apakah para pembaca mau bersedia untuk memberikan sepatah dua patah kalimat untuk tanggapan gitu barangkali? Boleh bantuannya untuk menaikkan dulu ya teman-teman pembacanya ya. Yang pertama tuh ini Nayamiro yang pertamanya Istana Fire @istanafire_ itu. Terus kedua tuh siapa tadi? Ini si Zian ya yang kedua yang aku bacakan tadi nampaknya ya. Aduh ya ampun, nampaknya saya sudah wow.
boleh Bang Efra, boleh bantuan yang dibacakan tadi ceritanya, boleh tolong naikkan dulu yang tadi, yang pembikin cerpennya, untuk dinaikkan dulu ke dalam stage-nya, dinaikkan dulu ke sebagai narasumber ya buat malam ini ya, seperti itu kayaknya. Yap, narasumbernya ya. Mas Efra, halo. Penulis nomor 1 Terus nomor satu itu ya, Pak. Istana Fir, Naya Miro. Jadi penulis nomor satunya yang Naya Miro, nickname-nya Naya Miro atau Istana Fire underscore, Istana Fire underscore itu orangnya. Naya Miro itu udah di mention sama Michael salah satu teman kita si Evan. Terus Zizian yang kedua yang lagi beli cincin. Iya. Yang ketiga Niel yang tadi jalan-jalan ke Dufan. Terus yang keempat si Anas yang fantasinya bersama si Rio ya. Oh ya, sama satu lagi itu si Zephyr. Satu lagi Zephyr. Gak apa-apa, naik aja. Gak apa, it's okay, tenang aja kok. Malu-malu. Semuanya naik aja, naik. Ayo, naik. It's okay. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ayo, Anas mana Anas ya? Sana. Anas gak ada ya? Oh, Anas keluar. Wah, Panas tadi ngajak pergi dia. wah, sangat disayangkan. Aduh. Paling namanya si Zul. Malah pergi tuh. Pertanyaan yang cukup personal ini. Sebelum Silakan. menulis cerita ini, kalian mengkonsumsi zat berbahaya apa? Waduh, Kocak. Tidak. Bapen deh. Mungkin ini saja deh. Itu sebaiknya tidak usah dijawab ya. Mungkin ini simpelnya ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin singkat saja. Ini buat teman-teman ya. Kira-kira pertamanya nih, apa sih yang ada di benak pikiranmu ketika bikin cerita ini gitu? Apa sih yang tiba-tiba kepikirannya kayak dari bikin cerita ini, kepikirannya dari mana gitu? Kok bisa gitu bikin cerita kayak gini sih? Coba barangkali bisa dijawab dulu yang para penulisnya ini. Ya, Ayo siapa aja bebas atau mungkin berurutan aja dari si Naya Miro nih barangkali kalau dari yang pertama. boleh boleh sekali. Sama si Naya. Nggak apa, it's okay, tenang saja. Nggak bakal dilaporin ke polisi. Halo, ada. Halo. Ya juga sih, gue bikin cerita itu cuma soalnya kalau kan plan A gue niatnya itu kan bikin cerita apa ya, kayak cerita action karena terkesan gori dan aturannya juga nggak boleh apa namanya ya, udah itu gue bikin cerita begituan. Temanya yaitu self insert. Jadi gimana ya kalau dijelasin itu, jadi aku kalau bikin cerita itu emang sentrisnya ke pembaca, bukan kepada narator itu sendiri. Kan kebanyakan sekarang atau cerpen-cerpen itu halu kan, kebanyakan itu kan cerpennya itu berbasis ke narator ya, kebanyakan itu halunya sana sini, halunya ke karakter apa. Nah, disitu kan ada ide juga buat bikin cerpen sendiri juga. Nah, di situ aku tuh ya udah bikin self insert aja. Jadi makanya waktu apa ya di cerpen aku itu kan gak ada yang nama karakter dari Blue Arsip itu. Jadi karakter utama itu disebut aku karena ya emang kalian yang jadi self insertnya, bukan gue sendiri, bukan aku yang jadi naratornya, bukan aku yang jadi karakternya, tapi kalian yang pembacanya gitu. Oh, jadi itu alasannya kayak dibalik ada kayak di sensor dalam tanda kutip ya, sensor gitu ya, yang di black gitu ya, yang dihitamkan gitu. Yang atau Iya. yang penghitaman itu ada alasan lain kah? Yang nyampe bikin kok berbeda dengan yang lainnya kayak full ini ada yang di sensor ininya sehingga kayak gak diketahui itu tulisannya apa gitu.
Kalau masalah dari awal ya, dari cerpen pertama itu sih, kalau itu gak ada maksudnya ada ya sensor itu, tapi dari sensor itu tuh emang aku sengaja ya disensor karena menyangkut paut karakter Blue Arsip, kalian yang emang ya bukan apa ya, bukan milik orang tapi milik kalian lah intinya. Kalau udah bon 100 kan ada itu yang klaim-klaim Karbit Waifu kayak begitu. Nah, aku sengaja disensor di situ. Ya gitu. Ya karena fokusku kan di situ cuma self insert doang buat pembaca, bukan buat narator. Kan di sini kebanyakan cerpen tuh pada sentrisnya itu ke narator bukan ke pembaca. Jadi sengaja aku sensor itu biar kalian itu relate sama cerita begitu. Dan itu benar sekali nampaknya ya. Oke, mantap. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ya, siapa tadi? Zian ya, yang kedua ya. Zian barangkali bisa jawab gitu. Lanjut. Yang tadi pertanyaannya masih sama. Tentang ini, apa yang ada di benak pikiranmu ketika bikin cerita ini? Silakan Bang Zian. Silakan. Unmik aja kalau ini kayaknya sama-sama. Bang Zian masih di mute ya itu. Boleh disampaikan gitu ya, apa sih yang ada di benak pikiranmu ketika bikin cerita ini gitu. Misalkan ya kurang lebih apa sih yang ada di benak pikiranmu gitu ketika bikin yang cerita itu gitu. Aduh, ini buka dulu mood. Halo, assalamualaikum. Kalian semua. Waalaikumsalam. Sebenarnya agak suka aku nak cakap nih, tapi sebenarnya waktu saya buat nih, saya berasa macam ya salting. Waktu itu saya buat maaf saya kalau bahasa saya sebenarnya bukan orang Indonesia tapi orang luar. Saya jago ngomong di chat, saya typing dalam bahasa Indonesia, saya hebat. Tapi kalau macam cakap maafkan saya kalau kamu tidak paham ya. Ya, itu nggak apa-apa. It's okay. Justru menarik ya. Ini nampaknya ada yang bisa bilang salah satu top yang dibacakan ya. Cerpen yang menarik yang dibacakan, yang ternyata bukan asal dari Indonesia. Ini keren sih, ini keren, menarik. Keren. Aduh, aku nggak tahu apa. Barangkali Bang Bedet, barangkali dari teman-teman ada yang mau tanggapan lagi. Itu sebenarnya ceritanya keren sih. Itu keren banget ya. Aku nggak bisa berkata apapun gitu banget. Kita tiba-tiba ceritanya kepikiran ceritanya itu dari mana dah? Kayak bagaimana kamu kepikiran cerita macam kayak gitu tuh dari mana inspirasinya gitu lah? Atau mungkin ya inspirasinya dulu atau bagaimana? Ya begini, saya kan saya pecinta K-drama. Saya ada tafsirkan dari K-drama lah. Cerita pasal salting nih. Sebenarnya saya awalnya mau buat cerita action, tapi meleret, jadi panjang, jadi saya ringkaskan. Jadi saya ringkaskan jadi romance saja lah. Tuh boleh tampakkan barisan kedua tuh pasal makan gerai sate, itu sebenarnya saya nak buat action full. Tapi saya ringkaskan, jadi macam tu lah. Lepas tu terusnya saya buatlah macam cerita ke drama, cerita My Ex dulu. Tahu ke drama My Extraordinary Life pasal sekolah. Tapi ini saya buat dalam season sih, jadi buat je lah. Jadi dari itu yang sebagai inspirasinya terus dibuat dalam bentuk perpaduan dengan book archive gitu ya? Ya, dari cerita ke drama pasal romance. Wah, keren.
Jujur aku bacanya juga memang banyak yang bagian romansnya ya. aku sendiri aku terlalu menghayati nampaknya sampai para penontonnya ini langsung terpukau. Nampaknya begitu. Oke. Saya juga malu. Makasih. Saya pun malu. Gitu, kayak gak apa-apa. Ceritamu bagus kok. Makasih banyak Bang Zian. Selanjutnya Thank you. ya terima kasih kembali Bang Zian. Bukan terakhir, ketiga Bang Niel. Ayo Bang Niel. Ya Bang Daniel. Bang Daniel. Ayo open mic, jangan malu-malu. Tadi udah open mic kok Bang Niel. Ayo. Open mic ayo. Ayo Niel, ayo. Ayo open mic. tes. Halo. Sip. Halo nih Ya apa sih yang kepikiran dalam pikiranmu itu ketika pas waktu bikin cerita ini tuh gimana? Itu dari mana sih? Terinspirasinya sih dari film Upin Ipin yang judulnya Taman Riang Ria ya. Oh, wow. Dari Upin Ipin ya? Iya. Oke. Keren. Habis itu ditambahin bumbu-bumbu ya gitulah, menghalu-halu gitu. Oke. Wow. Nampaknya ada yang dapat inspirasi dari ini ya, apa? Tetangga sebelah ya, tanda kutip tetangga sebelah. Yep. Keren. Aku nggak tahu apa lagi. Itu sih udah lumayan bagus, terutama bagian romansnya udah lumayan ngena. Sampai ada yang bilang katanya, wah ini King of the Race ini orang ini ada King of the Race. Oke, baik, makasih banyak Bang Niel untuk tanggapannya. Mungkin kedua terakhir Bang Anas barangkali bisa connect dulu gitu. Halo Bang. Halo. Malam. Ini apa sih yang kamu pikirkan di ketika bikin cerita ini gitu? Itu Sudah ada kan bikin sekali kopi. Ya apa ya? Tiba-tiba kepikiran aja gitu. Tapi terlalu liar ya nampaknya ya. Pikirannya terlalu liar. Terlalu, waduh, sangat wow, sangat wow. Unexpected sekali di akhir-akhirnya itu ya. Baik, itu benar kepikiran. Ada terinspirasi dari manakah atau bagaimana gitu? Ya nggak ada. Ya Ada. nggak ada, asal buat aja. Oh, oke, kalau buat benar-benar. Ya tergantung genrenya aja. Oke. Jadi Baik. Tin Bang Bendet ada dan tanggapan? tiba-tiba hamil itu tidak ada korelasinya sama sekali. Ya kan, ya namanya juga habis ada hubungan pasti bakal kesana kan ujung-ujung. Tapi jangan kayak gitu juga sebaiknya. Saya tidak mampu kata apapun. Biar happy ending. Bang Bendet ada tanggapan lanjutan? Ya, cukuplah. Oke, mungkin cukup. Terima kasih banyak Bang Anas atas waktunya. Ya. Mungkin terakhirnya tadi cerpen terakhir yang dibacakan Bang Zephyr. Udah unik ya. Ya. Itu kayak kamu apa yang ada di pikiranmu ketika bikin cerita ini gitu? Kan pasti kenapa kayak gini gitu ceritanya? Kamu pikiran gimana gitu? Jadi ya gimana ya, itu sebenarnya antara cerita sama emang kejadian beneran sih aku ya. Itu yang soal maksudnya yang mimpi di Kifotos itu emang benar, tapi nggak spesifik ke Hifumi juga, emang benar. Wow, keren. Ya makanya aku bikin di akhir tuh kayak di mimpi gitu. Terus ya pas bikin cerita itu mikirnya gue kan kayak gue pernah mimpi ini ya, masukin aja ke cerpen gitu. Tapi ya yang kalau yang sama Hifumi itu emang nggak spesifik ke Hifumi di mimpi aslinya. Itu cuma tambahan gitu, kayak kan ya aku kan suka Hifumi juga gitu. Sangat disayangkan nampaknya tidak terjadi di kejadian nyata ya bagi yang Makanya gitu, padahal ya gitulah. Tapi itu keren sih, yang lainnya terinspirasi dari hal lain. Ini langsung terinspirasi dari mimpinya sendiri loh ya. Wow. Bukan mimpinya, kejadiannya sendiri. Bahkan sampai bangun Iya. bangun tidurnya juga ya. Oke, wah. Ya gitulah. Wow, keren.
keren dan sangat halu nampaknya ya. Lalu banget. Semuanya sih yang aku baca, yang kita baca semua ini sangat halunya, sangat out of bounds banget sekali. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas Fair. Dan mungkin itu saja, mungkin itulah acara penuh drama di malam kali ini. Berbagai cerita menarik dan absurd yang sudah dibawakan dengan baik oleh pembicara. Entah apa yang dikonsumsi penulis untuk membawakan cerita seperti ini. Meskipun begitu, kami semua harap tadi itu cukup untuk membuat kalian semua pendengar merasa terhibur dengan kisah dari para penulis. Sepertinya memang menimbulkan kesan yang sangat khas untuk kita semua. Ngomong-ngomong, untuk para pembaca semua nih ya, apakah ada untuk para teman-teman, mungkin dari penulisnya juga boleh sih, dari para penulisnya juga boleh, apakah ada kesan dan pesan yang mau disampaikan ke teman mungkin barangkali? Tetaplah cintai waifu kalian. Ada pesan dan kesan saya itu sendiri. Boleh, sangat menginspirasi sekali nampaknya ya. yang lain gimana? Ya, dia Leviro, Anas. Buat saya jangan lupa berhenti menghalui guys. Bang Jian, udah Bang Leviro, Anas, atau ada lagi kah? Atau udah dikukupin saja? Aduh, saya menyerah. Nanti kalau saya dulu gini, sudahlah, cukuplah. Ya benar, emang mengesankan sih itu. Ya, sangat amat mengesankan. Dan ya mungkin di antara kalian ada yang ingin membaca cerita para sensei ini yang isinya kisah. Tenang aja. Semua cerita yang kalian kirim akan dimasukkan ke dalam Google Drive yang nantinya akan di-share di Blue Archive Chat dan di-pin di sana. Ingat, di-pin. Jadi kalau ada yang mau sekedar mengisi waktu luang atau mungkin bernostalgia, bisa mengecek pin komen di Blue Archive Chat. Lagi, kedepannya pasti bakal ada event yang lebih gokil lagi coy. Lebih baik lagi dan lebih absurd dengan format yang berbeda-beda. Entah dari Blue Archive, Art Night, ataupun FGO. Dan saya, Vendetta, mengucapkan terima kasih bersama kawan-kawan saya, yaitu Bigori, Zuli, dan juga Epan. Ya. Mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada kalian semua.